Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hukum, perkenalkan nama saya Rizky Febrianti Putri, mahasiswi semester 4 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Hukum Dagang, dosen pengampu Zulkifli SEIM SY. Saya akan menjelaskan materi tentang aspek hukum dari surat berharga. Yang pertama, A. Pengertian surat berharga. Seperti yang diatur dalam KUHD terlebih dahulu perlu dibedakan menjadi dua surat, yaitu yang pertama surat berharga, surat yang dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan secara mudah. Kedua, surat yang mempunyai harta atau nilai, yaitu surat yang bukan sebagai alat pembayaran, penerbitannya tidak untuk diperjualbelikan, melainkan sekedar untuk bukti pemegang yang sah. B. Fungsi surat berharga. Sedangkan fungsi surat berharga itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, alat pembayaran, contohnya seperti cek, bilet giro, dan wesel bayar. Kedua, surat bukti investasi yang terdiri dari A. Investasi yang bersifat utang, contohnya promise dan obligasi. B. Investasi yang bersifat ekuitas, contohnya surat saham. C. Ciri-ciri surat berharga. Ciri khas surat berharga itu bersenyawanya hak menagih dengan akta yang merupakan tempatnya. Karenanya surat berharga itu dapat menjadi benda perdagangan yang dapat diperjualbelikan. Atas dasar alasan tersebut, maka pembentuk undang-undang menetapkan bentuk surat berharga yang disebut surat wesel, surat sanggup, surat cek, promise kepada pembawa, polis umum, konosemen, dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan mengenai surat berharga ini adalah peraturan yang bersifat memaksa. Karena kalau ketentuan-ketentuan ini tidak dilaksanakan, akta itu tidak berlaku sebagai surat berharga. D. Persyaratan umum surat berharga. Mengenai bentuk-bentuk surat berharga, maka dapat disimpulkan persyaratan umum yang wajib dipenuhi suatu surat berharga yang negotiable sebagai berikut. 1. Syarat formal yang terdiri dari A. Menyebutkan nama atau jenis surat berharga secara jelas. B. Memuat atau mengandung persyaratan suatu kesanggupan, janji, perintah, atau kewajiban yang tidak bersyarat yang isinya dapat berupa surat-surat perintah membayar, surat hak tagih keuangan atau kebendaan, alat kredit, dan sebagainya. C. Mencantumkan nama pihak yang wajib atau harus membayar. D. Penetapan nama tempat pembayaran. E. Penyebutan tanggal dan tempat surat berharga tersebut diterbitkan atau ditarik. F. Harus ditandatangani dengan atau tanpa stempel dari penerbit atau penarik yang sah. Hal ini tergantung kepada subjek atau siapa yang menerbitkannya, bisa individu, badan hukum, atau yayasan. 2. Syarat material yang terdiri dari A. Adanya perikatan dasar atau sebab-sebab yang sah. B. Merupakan hak tagih untuk mendapatkan pembayaran uang atau penyerahan kebendaan. C. Dapat dialihkan dengan cara endorsement, cesi, atau pengalihan dari tangan ke tangan. D. Tidak dapat dibatalkan oleh penerbit atau penarik. E. Tersedianya dana atau bendanya jika pada saat penguangan dan penyerahan. E. Upaya tangkisan dalam surat berharga. Upaya tangkisan tersebut dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, upaya tangkisan absolut. Upaya tangkisan absolut timbul dari surat berharga itu sendiri. Hal atau kebendaan yang timbul dari surat berharga itu yaitu A. Cacat pada bentuk surat berharga. B. Lampau waktu atau tidak luarsa. C. Kelainan formalitas dalam melakukan hal regres. 2. Upaya tangkisan relatif. Upaya tangkisan ini tidak dapat diketahui dari bentuk surat berharga itu, melainkan hanya dapat diketahui dari hubungan hukum yang terjadi antara penerbit dan salah seorang endosan. F. Surat berharga dalam KUHD. 1. Cek, yaitu surat perintah dari nasabah, dalam hal ini pemilik dana pada rekening giro, kepada tertarik, dalam hal ini bank, untuk membayar tanpa syarat sejumlah dana kepada pemegang pada saat diunjukkannya, yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai. Kedua, bilet giro, yaitu surat perintah nasabah yang telah
distandardisir atau dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan. 3. Wesel, yaitu surat yang memuat kata wesel yang diterbitkan pada tempat tertentu, di mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya pada tanggal dan tempat tertentu. 4. Promise, mempunyai sifat yang sama dengan wesel, yaitu termasuk surat tagihan utang, akan tetapi tergolong kepada kriteria janji untuk membayar, sedangkan wesel tergolong kriteria perintah untuk membayar. G. Surat berharga di pasar modal. Surat berharga adalah istilah umum di dalam dunia keuangan yang menunjukkan bukti atau dapat berupa selembar kertas hak investor untuk mendapatkan hak tertentu atas kepemilikan surat berharga. Ada banyak jenis efek di pasar modal, namun terdapat 3 jenis efek yang paling populer, yaitu 1. Saham, 2. Obligasi, 3. Reksadana. 1. Saham. Saham adalah surat tanda bukti pemilikan suatu perseroan terbatas sebagai suatu investasi modal yang akan memberikan hak atas dividen perusahaan yang bersangkutan. Adapun karakteristik saham sebagai bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan antara lain: A. Hak atas keuntungan perusahaan, B. Hak atas harta perusahaan, C. Hak suara dalam RUPS. Pemegang saham memiliki beberapa keuntungan dengan memiliki atau membeli saham, yaitu: A. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. B. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Di satu sisi, saham dapat memberikan keuntungan kepada para pemegangnya, namun saham juga mengandung beberapa risiko antara lain: A. Tidak mendapat dividen, B. Capital loss, C. Perusahaan bangkrut atau dilikuidasi. 2. Obligasi. Obligasi adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala, dan kewajiban melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. 3. Reksadana. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat investor, khususnya investor kecil dan investor yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Dalam pengelolaan reksadana, untuk dapat disebut reksadana harus terdapat satu pihak yang dipercaya oleh seluruh peserta untuk menginvestasikan uang mereka. Pihak ini disebut dengan manajer investasi reksadana. Manajer investasi adalah perusahaan pengelola yang berbadan hukum dan bertugas memutuskan jenis investasi apa yang memberikan keuntungan tinggi. Inisiatif untuk menyelenggarakan reksadana sepenuhnya dilakukan oleh manajer investasi, kemudian mereka menawarkan kepada investor melalui proposal yang dikenalkan dengan prospektus reksadana. Reksadana ini memiliki daya tarik diantaranya: 1. Kemudahan investor untuk melakukan investasi, 2. Keuntungan yang lebih besar daripada simpanan di bank, 3. Semua aktivitas investasi sepenuhnya diserahkan semua kepada manajer investasi, 4. Dan mudah diperjualbelikan. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya bagi sobat hukum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.